Wih, Wih, ketemu lagi tadi. ketemu lagi ya. Kita Oke, baru selamat maghrib buat Maghrib. teman-teman semua dan Selamat buat berbuka. teman-teman yang berpuasa selamat berbuka. Jadi ini biasanya kita berbuka dengan yang manis dulu dan teman saya di sini dia langsung berbuka dengan yang berat ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi teman-teman welcome back Ya. to Movie Freak Session. Kita senang sekali di sini di Pen Society ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share juga jika teman-teman menyukai konten yang dimiliki oleh Pen Society yang campur-campur ya. Sebelumnya kita ngapain Bob tadi? Sebelumnya tadi kita ada The Gentleman Club bahas Ya. tentang di dalam apa di luar. Tadi ya. Tadi. Nah, dan tolong tetap karena ini kita tinggal berdua nih, tetap jaga distance ya, Bob. Kok lu megang gua? Distance. Kan social distancing. Iya, maksudnya No touching. Oh iya, iya. Maksudnya No kita touching. tetap jaga. Nah, teman-teman. Jadi di Pan Society ini adalah channel di mana lu bisa menemukan hal yang positif, bukan gosip, bukan gibah, bukan something yang apapun, tapi Ya. something yang Hiburan, tapi tetap yang memberikan edukasi, bukan hiburan yang nggak berfaedah. bagus. Yes. Nah, ini adalah sesi ketiga di Movie Freak. Dan hari ini kita punya tema yang namanya Tissue Lovers. Ini dia. Mau apaan sih? Tisu. Lo nonton film butuh tisu. Butuh tisu. Cowok lagi kita berdua. Nah, kira-kira buat apa teman-teman? Nah, jadi gini, jangan sudzon dulu ya. Karena, dan ini makanannya kayaknya agak ini. Nah, karena tisu ini memang identik sama yang berair, ya, yang basah-basah. Basah-basah. Nah, dan Oke. biasanya kalau Kadang-kadang misalnya- lengket-lengket juga bisa pakai tisu sih. Bisa juga, karena air mata kita juga sebenarnya lengket-lengket. Oh, itu kesebut jadinya air mata. Iya, jadi sebenarnya kali ini di malam minggu yang luar biasa ini kita mau bahas tentang film yang membuat kita tuh hati kita hancur kadang-kadang. Sedih, hancur, terharu. Karena gini, yang namanya air mata itu kan macam-macam ya Bob ya. Biasanya gua kalau sedih nonton video yang isinya misalnya gua lagi nonton video lihat cewek gua sama cowok lain itu sedih sih. Hancur hati Itu gua juga. sedih, marah, tragis, Itu hancur. hancur ya. Nah, sama nonton film pun teman-teman kadang-kadang pasti teman-teman sering banget yang namanya menemukan film-film yang terutama drama Korea. Bener nggak sih kayak aduh nangis-nangis sampai bener-bener Pelakor ya, pelakor. aduh suaminya diambil gitu kan, kesel nangis gitu. Nah, jadi film-film yang biasa bikin nangis itu macam-macam karena memang sedih banget, tragis banget, atau mungkin membahagiakan banget, terharu banget sehingga ekspresi kita adalah air mata nangis. Jadi sebenarnya kali ini kalau kita bahas film yang bikin nangis itu macam-macam ya guys. Nah, cuma kita harus breakdown nih Bob karena kita kalau bahas film itu kan banyak ya, maksudnya film itu sangat-sangat banyak. Nah, tetap kita stick with Hollywood dulu ya, box office Hollywood movies dan film yang underrated. Nah, sebelumnya gue pernah sempat bahas ya Bob ya film underrated itu. Jadi gini, kalau kita bahas film yang udah terkenal, orang udah tahu kayak Avengers. Siapa sih sekarang? Iklannya Teman-teman bagus ya. yang belum nonton film Avengers. Jarang banget kan? Kalau kalian asal ada suara movie freak, biasanya kalian sudah nonton Endgame. Avengers, DC, you name it lah, film-film yang memang promosi dan layarnya itu juga banyak. Nah, tetap yang akan kita bahas adalah film yang tidak terlalu terekspos, tapi sebenarnya itu bagus banget untuk bikin kita nangis. Berarti juga bisa film lama pun juga termasuk nih. Sebenarnya gitu, tapi kali ini gue sudah memilih 5 film, Bob. Oh, 5 film yang menurut gue ini genrenya mirip-mirip lah, maksudnya ada sedikit dramanya, ada biasanya gitu ya yang itu harus ada dramanya atau ada tragisnya. Nah, tapi yang nggak terlalu semoga teman-teman belum nonton gitu, karena belum terlalu terekspos, tapi sebenarnya bagus banget guys, gitu. Oke. Kalau lu gimana Bob? Biasanya kalau yang bikin lu nangis itu film apa? Itu Kayak tadi, model apa? video. Nggak, selain itu namanya kenyataan pahit ya, itu biasanya absolute truth. video yang related sama hidup kita biasanya sih. Oh, Jadi yang kalau gue nonton, bener-bener. terus gue denger, anjir kalau gue jadi kayak gini, gimana ya? Jadi gue jadi kayak related sama kehidupan, dan gue kayak ngerasa gue bisa ada di situ, nah gue jadi terharu biasanya. Bener. Dan gue juga kebetulan gitu Bob. Jadi kalau misalnya gue nonton film yang temanya tuh tentang family, tentang persahabatan tuh biasanya tuh aduh cepet banget tuh kayak langsung anjay kok mengena banget gitu ya. Tapi gue kalau nonton film itu biasanya nggak butuh tisu sih. Gue nonton film lain butuh pakai tisu. Kalau gue tetap kalau nggak ada tisu ya gue paling gini-gini dulu. Oke, Pura-pura malu. langsung aja kita ya sebutin ya. Langsung aja. Ini yang 5 nomor kelima nih. film 5 film yang membutuhkan tisu. yang membutuh tisu. Oke, Apa aja ya? film kelima, Purpose atau apa ini sejenisnya sih. Yes. Mirip-mirip bicara tentang hubungan koneksi antara human, manusia dengan
hewan petnya. Yes. Dan kebetulan ini di sini diceritakan bagaimana si anjing ini punya peran penting dalam hubungan keluarga mereka, guys. Ya. Nah, judulnya adalah Marley and Me. Kemungkinan besar teman-teman udah nonton. Tapi ini adalah menurut gue salah satu film tentang dog yang paling menyentuh hati dan jujur gue lumayan bisa nangis di film ini, Bob. Ya. Karena walaupun gue gak punya anjing, tapi gue ngerti banget. Oke, lanjut ke film kedua. Film kedua ini tentang animasi. Nah, jadi gini, kalau bicara soal film animasi, pasti teman-teman langsung kepikirannya apa? Toy Story, itu keren banget. Lion King, Coco, Onward mungkin yang baru. Nah, itu semoga yang satu ini teman-teman mungkin kalau pernah nonton, ya udah. Tapi kalau yang belum pernah, ini sebenarnya ini termasuk yang underrated. Ini jarang diekspos. Saat lu Yep. kemarin kita kan calling-callingan dulu nih, mau bahas film apa, dan lu saat menawarkan, Bob, film ini menurut lo sedih apa enggak? Gue belum nonton justru. Nah, Bob ini termasuk movie freak juga dan kebetulan dia malah belum nonton. Ini film kurang lebih 10 tahun yang lalu. Gue nggak tahu ada judul film ini. serius gue juga nggak tahu. Ya, oke. Ini dia. Oke, langsung aja. Kedua. Meet the Robinson. Nah, kalau tadi teman-teman sempat dengar lagu yang awal sambil nunggu itu, dan lagu itu adalah dinyanyikan oleh Rob Thomas. Rob Thomas itu vokalisnya Matchbox 20. Itu ini OST-nya, original soundtrack-nya itu dari film ini. Ini bagus banget, guys. Nah, jadi gini, Bob, lu sama sekali belum pernah denger ya? Belum pernah tahu film ini ya? Nah, jadi film ini temanya tentang family. Tentang seorang anak yang dia terlahir itu yatim piatu di panti asuhan. Gitu. Jadi dia hidup di panti asuhan. Teman-temannya juga teman-teman panti asuhan, tapi dia ini punya otak jenius banget. Dia itu punya kemampuan science gitu. Jadi dia tuh bisa jadi penemu lah. Dan kayak Jim Neutron ya? Yeah, something like that. Dan disitulah dia bermula, dia mau menciptakan sebuah mesin waktu yang bisa membuat dia itu tahu siapa orang tua aslinya. Karena kan panti asuhan kan, jadi berarti dia punya orang tua biologis yang menitipkan dia di panti asuhan. Dan dia nggak terima gitu loh, kenapa gua harus ada di panti asuhan, kenapa mak gua atau bapak gua tidak mau menerima gua, dan dia mau mencari orang tuanya lewat, yaitu dia mau menciptakan sebuah mesin yang bisa membawa dia ke masa lalu. Konsepnya kayak gitu. Nah, you can guess itu menyentuh banget, men. Jadi ini namanya film kartun kan lucu gitu kan, maksudnya pasti ada, apalagi di Disney juga lucu. Karakternya mirip siapa ya? Gue ada orang aslinya mirip-mirip kayak gitu. Iya kan? Rambutnya kayak gitu. Nah, ini ada salah satu scene di mana ketika dia tuh sedang berusaha, masih kecil, dia menciptakan mesin-mesin, alat-alat yang scientific gitu. Dan ini ada persahabatan, ada family, karena ya namanya panti asuhan kan, dia juga pasti family yang saat itunya adalah teman-teman panti asuhannya dong. Gitu. Tapi dia tetap mau mencari siapa sih mama saya, papa saya yang kok menitipkan saya. Nah, ini temannya nih, ini temannya gitu. So, itu dia guys, film yang kedua. Teman-teman harus Oke, kedua dan urutan keempat, tapi film yang kedua kita bahas itu yang harus teman-teman nonton. Meet the Robinson. Semoga teman-teman belum sempat nonton ya, karena kalau teman-teman udah nonton di sini kita mau ngapain kan? Jadi kurang informatif jadinya. Oke, lanjut ke urutan ketiga. Ini film lama atau film baru, Sam? Nah, urutan ketiga ini yang sempat gue singgung juga. Ini film yang membuat Brie Larson dapat Oscar pertamanya dan akhirnya jadi Captain Marvel. Tahu teman-teman Brie Larson dan sekarang jadi Captain Marvel. Nah, dia bangkit lewat film ini. Ya. Ini dia cuplikannya. Nomor 3 dengan judul Room. Wah, ini trailer nih. Ada hijau-hijaunya. Trailer ya. Ada hijau-hijaunya. Kita mau mencari yang ini, yang Wiggle out. Oke, nah ini filmnya tuh simple banget dan cuman main di satu ruangan namanya ini, si room ini. Jadi dia ceritanya diculik kan? Ya, jadi ini seorang wanita muda yang diculik dan diperkosa sama si penculiknya sampai dia punya anak. Tapi dia disuruh dalam satu ruangan kecil. Benar-benar sampai dia punya anak, anaknya lahir, anaknya umur di sini sekitar berapa, 5-6 tahun, dan dia cuma tahu dunianya itu adalah ruangan itu, si anak ini. Nah, just info aja, di film ini tuh selain sedih, ini tuh juga kayak kalau teman-teman tuh pernah nonton Jurid, udah pernah dengar Jurid, atau yang terbaru ini Joker. Jadi ini tuh mainin emosi juga. Jadi saat
misalnya ada dia saat adegan diapain atau apa lu kayak berasa kesel juga. Berasa gitu. Jadi selain sedihnya juga emosi kalian juga dimainin. Jadi kayak nonton film tuh kayak naik roller coaster kali ya. Betul. Naik turun gitu. Naik turun. Dan ini dibuat apa namanya? Ada sedikit thrillnya juga di mana sebenarnya si mamanya ini pengen dong anaknya itu bebas gitu loh. Pengen dong mereka tuh bebas gitu. Yes. Ya. Jadi teman-teman harus coba pertimbangan ini baru 2015 ya. Jadi ini benar-benar luar biasa. Ini film genre juga unik, drama thriller. Yes, dan ini teman-teman yang menaikkan Jacob Tremblay ya, yang kemarin sempat main Good Boys yang di sesi sebelumnya, dan Brie Larson gitu jadi Captain Marvel. Ini di film ini. Film ini yang menang Oscar kan gitu jadi. Yes, dapat Best Actress. Yes. Dapat Oscar Brie Larson ya. Jadi harus nonton kalau yang belum nonton ya. Bentar. Gue dapet notifikasi nih, katanya kita ada komen deh. Oh, sebentar ya. Ada komen apa ya? Coba. Mau dong ditulis komennya Kokosem apa aja judulnya. Oke. Judulnya nanti kita akan tulis. Kita akan tulis. Siapa tuh? Di description guys. Jadi nanti kita akan kasih di description kita akan kasih linknya. Jadi tadi yang nomor 5 itu apa tadi nomor 5 gue jadi lupa. Oh, Marley and Me. Yang keempat itu tadi Meet Robinson, yang ketiga itu Room. Jadi gini, genre apapun bisa bikin kita nangis. By the way, jadi nggak mesti yang romance atau. Thank you yang udah komen si Mbak Vina. Mbak Vina. Iya, namanya Yosefina. Iya, jadi Mbak Vina. Oke. Iya. Jadi tolong nanti teman-teman bisa lihat nanti di description-nya kita akan share linknya dan judul filmnya ya. So, tadi kita udah sebutin tiga. Tiga-tiganya adalah sekarang genrenya beda-beda ya? Iya, genre ada ya satu itu keluarga, family, animasi. Ya. Bukan satu kok. Oh, iya, nomor 5 itu drama drama yang berhubungan family. dengan hewan, family. Yang kedua animasi, sebenarnya drama juga tapi ini bisa masuk ke kategori animasi. Komedi, drama, family. Dan yang ketiga ada drama thriller. Drama thriller gitu. Jadi any movie, any genre bisa bikin kita agak sedikit termehek-mehek. Dan kita butuh tisu. Ini tisu lagi guys. Ya. Siap, Sam. Siap. Oke. Langsung aja ke nomor 3, ini berkaitan dengan 4. Oh iya, dong. Nomor 2, sorry, kok 4? Iya, maksudnya film keempat, urutan kedua. Gimana sih kalau countdown tuh dari yang terbesar dulu baru terkecil. 3, 2, berarti ini kedua. Jadi tadi 5, urutan 4. kedua. Siap. Ini berkaitan tentang history. History? Yes. Kenapa gue jadi nggak ngebel ya? Kira-kira kenapa apa sih? History. Ya kita aja cuplikannya. Oke, film yang kedua ini buatan dari Miramax dengan judul The Boy in Striped Pajamas. Striped Pajamas. Stripe. Oh, apa strip sih? Striped Pajamas. Bukannya strip ya, tulisannya striped. Stripe. Oke, stripe. Striped Pajamas. Jadi lelaki yang anak yang punya memakai piyama garis-garis. Ya. Oke, ini juga wow. The ending will make you speechless, worthless. Keren banget guys. Jadi ini kok ada kereta Hogwarts-nya? Jadi gini, ini settingannya adalah Nazi. Nazi. Okay. Ya, jadi ini adalah sebuah keluarga jenderal Nazi Jerman yang kita tahu dong Nazi itu kan ya. Berarti kalau genre tentang Nazi berarti ini ada kaitan dengan Jewish ya? Karena Nazi itu that's right. Nah, dia anak si jenderal ini bersahabat, berteman. Dia nggak ngerti apa-apa dong. Yeah. Dia berteman dengan si The Boy in Striped Pajamas. Sebenarnya yang which is di penjara ya waktu itu ya? Sebenarnya ini bukan di penjara, ini camp tempat orang-orang Yahudi diasingkan kan. Pakai bajunya tuh seperti striped pajamas, tapi sebenarnya itu adalah baju tahanan. Iya, nah, inilah di sini mereka bersahabat. Nah, gitu. Jadi lucu ya. Yang dia kan nggak ngerti kan, anak-anak tuh nggak ngerti. Jadi dia yang taunya pokoknya dunianya main, polos. Dia bersahabat justru dengan musuhnya. Ya dong, Nazi dan Jews itu pada zamannya, wah nggak usah ngomong, itu gila-gilaan, nggak bunuh-bunuhan, one-sided. Pembantaian, pembantaian Jews. Ini menang award banyak banget nih, banyak banget. Dan ini, wow, yang main juga nih, wajahnya juga lumayan famous. Siapa ya? Buat informasi dikit dulu ya. Sebelum gue jadi seperti sekarang ini, gue dulu sempet jual dagang DVD nih. Nah, DVD waktu itu beli 10 gratis 1, harganya baru. Blondok nih, mangga 2 nih. Jadi waktu itu keadaan yang gue lagi dagang DVD, film ini paling banyak dicari dan paling gampang ngejualinnya. Jadi saat orang datang tanpa gue tawarin, orang
ada film ini nggak, The Boy itu, The Boy apa yang di penjara? Oh, The Boy Strip di Pajamas. Oke. Atau enggak, gue nawarin. Lu kayak gitu aja belum nonton ya, Bob? Udah kan gue Oh, bilang udah. Ya? Justru gue bilang gimana gue nawarin. Jadi pas gue lagi dagang gue bilang, ini film bagus banget nih. Yes. Sedih banget, tapi ada humanisnya juga. Yep. Jadi ini lumayan komplit sih. Itu juga teman-teman harus nonton. Ya pokoknya yang gua sebutin itu percaya sama gua deh, nggak ada yang jelek ya. Jadi itu semuanya underrated. Mereka butuh. Ada komen lagi? Ada komen lagi? Ada komen lagi. Bentar. Coba. Yang komen nanti dapat gelas ya. Mantep. Apa Bob komennya? Apa film Indo nggak ada yang masuk ya? Aduh. Nah gini guys, jadi kemarin itu kita sempet galau kan. Aduh gimana nih film nih bisa apa ya? Bisa Amerika. Sebentar guys, ada iklan dikit. Kita balik lagi setelah yang satu ini. Ada iklan. Nanti dimasukin ya iklannya. Dikit ya. Sebenarnya tujuannya kita tuh nggak mau nampilin trailer full, cuman tadi mungkin hilang. Kayak keterusan. Jadi Enggak, operator lagi bahas. mohon maaf karena operator kita lagi sambil buka. Ngeblur. Waduh. Wah, ini poltergeist nih. Kayak ala-ala ini, kayak ala-ala beauty blogger. Ini kuasnya, oke. Ya. Dapat ya? Oke. Ya. Oke, jadi teman-teman tadi udah tahu ya, udah lihat kira-kira mana yang cocok kira-kira sama genrenya kalian, tapi yang pasti ini udah mulai mengerucut, semuanya bakal bikin hati kalian tuh hancur. Oke. Bus. Dan lanjut ini film paling utama, film paling utama ternyata bahwa satu, iya. nggak ternyata. jauh-jauh dari Nazi. Dan ini Masih film Nazi. buatan tahun berapa sih? Golden Ini tahun 98. Golden Era bukan? Bukan, ini tahun 98 dan to be honest ini sebenarnya film asing. Oh, Film 98, asing. gue baru lahir tuh. Jadi gua nggak tahu. Semudah kan? 98 maksudnya anakku baru lahir. 98 tapi dibalik. Nah, ini film nomor 1 ini kenapa gue pilih ini? Karena Tunggu. gue inget banget Terus lagi. nonton film ini di bioskop dan waktu itu gue masih anak-anak juga dan gue kayak sedih banget dan gue nangis juga di film itu karena nih film ini masih berlatar belakang Nazi tapi dengan konsep yang sangat-sangat kreatif banget. Ini adalah film film asing, film Italia sebenarnya. Film Italia yang istilahnya dipromot sama Hollywood juga gitu, ngerti kan? Jadi film asing, Kayak ini film dong. Eropa gitu, film Money Eropa. Heist. Ya, kind of bener. Kayak Money Heist, La Casa de Papel itu kan juga film Spanyol yang didistribute sama Netflix jadi mendunia. Ini juga sama, filmnya film Itali tapi dipromot sama Hollywood. Judulnya adalah, jangan judulnya dulu ya, kita kasih cuplikannya dulu, ini dia. Dan semoga nggak usah panjang-panjang ya, kan ini trailer juga daripada Tadi kan kalau kalian lihat kan ini full nih hijaunya nih. Sekarang Iya. ini menunjukkan di eranya masih 4:3. Yes. Resolusinya. Teman-teman kalau mau ngeliat nih, kayaknya tua banget filmnya. Kotak gitu dulu. Kotak banget Karena kan. TV orang dulu kotak. Yes. Dan percayalah, this is worth every single second. Ini aktor Italia terkenal guys. Roberto Benigni namanya. Bisa naik sendiri topinya. Iya, Roberto Benigni. Oke. Oke. Nah, kayaknya Jadi, cukup. ceritanya gimana, Sam? Ini film? Jadi gini, film ini Bentar. Judulnya lu belum kasih tahu. Life is Beautiful. Oke, Life is Hidup Beautiful. itu indah. Hidup itu cantik, itu jadi beauty blogger. Dan jadi beauty blogger lagi. jadi ngeblur ya, life is blur. Life is not blur. Life is not blur. Hidup dia yang blur. Nah, sebenarnya judul film ini sangat berbanding terbalik sama kehidupannya si Roberto Benigni di karakter dia. Siapa? Roberto Benigni. Itu terkenal loh. Iya, dia terkenal banget. Dia Dan- aktor Itali, produser, director Itali, dan dia dapat Academy Awards tuh banyak banget di Dia film mainin ini. di film Hollywood juga banyak banget. Banyak banget kalau teman-teman tahu ya. Tapi gini guys, Life is Beautiful itu kan ternyata hidup itu indah. Jadi kita bayangkan adalah film ini bicara soal keindahan, hidup yang berbahagia, hidup yang enak banget. Tapi kebalikannya guys. Jadi mereka ini adalah keluarga Yahudi. Keluarga Yahudi yang saat itu zaman Nazi. Nah, dia punya anak kecil juga, punya anak yang masih kecil juga. Dan ketika sekeluarga ini ditangkap sama Nazi, anaknya kan bingung dong, Pak, kenapa kita di camp seperti ini? Dan bapaknya dengan kreatif dan dengan lucu, karena dia tuh ada komedinya juga. Dia ngebohongin anaknya sebenarnya. Dia bilang,
Nah, ini kita sedang dalam permainan. Oh, Permainannya itu kita nggak boleh, misalnya ini kita nggak boleh keluar dari camp. Yang which is itu memang faktanya oh kan nggak boleh pantesan kabur. tadi trailernya sedikit doang tuh kelihatan kayak film komedi ya, kayak badut Iya, ya. jadi bapaknya itu memang dia humoris ya, Hmm. dan dia membuat anaknya itu seperti bukan dalam tahanan. Anaknya Oke. tuh nggak tahu bahwa dia tuh sedang ditangkap, sehingga dia seperti main film, main game. Emang main film dia, Main Pak. game. Emang bener main film. Kalau nggak main film nggak nongol itu, Pak. Iya benar. Maksudnya seperti main game. Iya, Jadi iya, di film itu iya. bisa contoh nih, tiba-tiba disuruh baris. Hmm? Nak, ini kita disuruh baris nih karena kita sebentar lagi mau ngapain gitu. Jadi anaknya itu tidak merasa dia itu terkungkung, dia itu terpenjara. Sampai di satu titik yang luar biasa, dia baru sadar bahwa selama ini bapaknya tuh ngelindungin dia. Dan ketika dia udah lebih besar lagi, dia nyadar bahwa luar biasa, bapaknya itu tidak mau membuat dia merasa dia itu di penjara. Bentar ya. Tadi kan kita pas belum mati kan lagi bahas. Kenapa film Indo nggak masuk? Oh iya benar juga. Kita jawab jadi dulu gini, yuk. Kita jawabnya terakhir aja deh, tanggung nih ya. Jadi itu guys, jadi intinya film Beautiful. Life is Beautiful itu tentang itu. Dan waktu itu kenapa gue nggak tahu, bonyok gue bisa bawa gue nonton film itu sih. Maksudnya itu kan sebenarnya bukan film anak-anak, bukan film anak-anak dan nonton Sebentar. di Coba lu bioskop. ambil device tuh, kita mau dikasih device. Oh iya, oke kita lihat. Menariknya ya Sam ya, di apa tema Nazi dan Jewish atau enggak tema era Nazi itu paling cerita tuh yang paling menarik diangkat untuk jadi film. Karena Jadi ada theory of bukan teori apa, banyak loh film-film tentang Nazi. Jadi gini, karena Nazi itu kan salah satu tragedi yang parah banget, Hmm. yang bener-bener yang kayak kenapa kok bisa terjadi Nazi, sama kayak apartheid negro. Makanya Oh, si kenapa ini ya, banyak iya, iya, film iya. yang diangkat berdasarkan kisah nyata atau memang fiksi tapi berdasarkan politik apartheid yang negro sama Nazi yang Yahudi. Iya, Karena banyak banget. sadis banget guys, itu bukan perang loh, Yang ini film tentang pembantaian. mesin itu bagus juga. Ingat nggak? Ya, Mesin apa aja? Yang mana mesin? Ayo, yang Apa nih, negro apa? enggak, tentang Nazi, dan itu juga high rating banget. Ayo apa? Mesin. Amerika tuh harus di-tag bahasa kode sandinya. Nggak tahu, sumpah. Jerman. Jangan gue belum nonton. Nggak tahu sih. Ayo. Pasti lu udah pernah nonton, Gue gua cuma lupa taunya judulnya. Inglourious Basterds dan itu Ya itu juga dibikin berapa remake, sama yang terakhir ada The Last Book. Itu juga bagus. Oke, lanjut lagi. iya, jadi gitu kenapa? Kan lu mau lihat itu. Oh, ada komen ya. Jadi ada komen film Indo nggak masuk ya. Jadi gini, kita mungkin kalau misalnya mau film Indo nanti kita harus punya segmen sendiri karena gue kemarin cukup bingung nih. Aduh, film yang bikin nangis tuh banyak. Film Thailand ada, film Korea ada, film Jepang ada. Cuman biar nggak bingung, jadi udahlah kita fokus dulu ke film yang barat gitu loh. Ya, Tapi kemarin kita udah nanti di diskusi segmen ya. selanjutnya, tenang. Makanya follow terus, subscribe, share, save. Like. Karena kita bakal share banyak banget film-film dengan berbagai tema, berbagai genre, berbagai tujuan, Dan Nah, berbagai tisu. terus ada Yuniki Yosefina, suka banget film yang buat nangis-nangis. Nah, jadi ya ini Itu jujur biasanya yang orang yang suka film suka nangis-nangis sering tersakiti itu biasanya. saya Jadi dia pengen nonton film yang sedih-sedih. gue juga dong. Iya. Itu namanya kita punya hati yang lembut guys, gampang tersentuh. Bukan cengeng loh ya, justru kalian tuh harus berbahagia. Dan Gabriela Felicia ya, Miracle in Cell Number 7 no. Itu dia, gue tahu film ini sedih banget, cuman kayaknya kalau Korea ini harus punya segmen sendiri nanti. Ya, Kita kemarin juga ada debat. Indonesia masuk gak? Korea masuk Korea apa masuk gak? Cuman bingung banget guys, kayak ya udahlah kita stick with Hollywood dulu karena pertama lebih gampang dicari. Kamu anak download apa anak streaming gitu kan? Tadi kan gue selalu ngomong gitu kan. Jadi kalian kalau yang mau tahu gimana cara download nanti kita kasih tahu. Oke, itu tadi 5 Yes. judul film terbaik yang Terbaik bukan Menurut terbaik, kita, yang menurut- bikin nangis, yang bikin nangis. yang underrated, yang bikin nangis dan layak untuk kamu tonton karena percaya sama selera kami. Kami nggak mungkin kasih yang Ya. ele-ele. Ya. Based on kita ya. Itu untuk disclaimer lah ya kita menghiasi weekend kamu. Ya, Yes. jadi kan udah weekend nih. Jadi walaupun kalian setiap hari juga weekend kan stay at home, ya udah nggak apa-apa. Oke, jangan lupa subscribe, like, Like, dan share. share Pen Society. Yes. Kalau yang ketinggalan videonya, kalian bisa lihat di description, nanti kita akan taruh judul-judulnya. Dan kita akan share juga recordingnya ya. Jadi jangan khawatir, ini kan live nih kita nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau nonton kemudian, kita akan upload H+1.
Ya. Tadi ada tikus lewat, gila. Gede banget suaranya. Oke, Oke, everyone. sekian teman-teman semua. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. See you next. Oh, happy episode. weekend. Happy Oh, weekend. Oh, tadi udah. Iya, jangan lupa subscribe. Iya, itu Tadi juga. Subscribe, ayo. We're getting bigger ya. Ada di- Thank you to all of you. Sini nih, di bawah sini nih. Subscribe. Iman, bantu gua. Ya. Tangan gua. Oke. Tangannya di bawah sini. Stay safe, social distancing, dan see you in the next session. Bye-bye. Bye.